Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Halo, ini suara saya kedengeran nggak ya? Ya, ini saya absen dulu ya. Oke, sebelum libur Lebaran kemarin kan saya ada ngasih tugas kelompok ya. Kira-kira ada kelompok yang mau mengajukan diri untuk maju pertama kali, atau saya yang nunjuk? Saya sudah siap, Bu. Oke, Emraihan Izin share. Al-Ghifari, siapa aja nih kelompoknya? Dua orang aja, Bu, sama Dimas Oh Kusumarian. ya, sama. Ya, Oke, Bu. silakan Mas Raihan sama Mas Dimas. Oke, baik, Bu. Izin share screen. Oke, silakan. Teman-teman Baik. yang menyimak, dimohon persiapkan pertanyaan ya. Jadi minimal satu kelompok itu nanya satu pertanyaan. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini satu kelompok empat, dua orang saja, yakni saya, M. Rayhan Al-Ghifari, dengan Mas Dimas Kusumarian. Nah, di sini saya dengan Mas Dimas menganalisis aplikasi multimedia, yakni Spotify. Nah, untuk topik pembahasannya di sini ada tiga. Yang pertama, objek dalam Spotify. Yang kedua, layout spasial dalam Spotify. Dan yang ketiga, dimensi temporer dalam Spotify. Nah, kita masuk topik pembahasan yang pertama, yakni objek dalam Spotify. Jadi kita masuk sejarah terlebih dahulu. Spotify adalah layanan streaming musik digital yang didirikan pada tahun 2006 oleh Daniel Eka dan Martin Lorentzen di Stockholm, Swedia. Mereka merancang Spotify sebagai alternatif legal untuk membacakan musik dengan visi untuk memberikan akses mudah dan legal ke jutaan lagu dari seluruh dunia. Nah, setelah 2 tahun pengembangan, Spotify diluncurkan secara resmi ke publik pada Oktober 2008. Saat itu, layanan ini hanya tersedia di Swedia dan hanya beberapa negara di Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, Spotify berkembang dengan pesat dan memperluas jangkauannya ke berbagai negara di seluruh dunia. Lalu selanjutnya, fitur utama Spotify. Jadi Spotify menonjol dengan desain antarmuka yang simpel dan elegan, memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi, target audiens yang luas dari generasi milenial hingga dewasa. Di sini menunjukkan kesempurnaan aksesibilitas dengan 5 menu utama seperti Home, Browse, Search, Radio, dan Your Library. Pengguna dengan mudah menemukan konten yang mereka inginkan, dan desain playlist card-nya berdasarkan tema, membantu pengguna menemukan konten sesuai minat, sementara tombol-tombol yang akrab memastikan navigasi yang lancar. Nah, Spotify menonjol dengan desain yang memperhatikan kemudahan navigasi dan akses ke fitur.
menu terorganisir dan berkelompok seperti browse untuk menelusuri lagu berdasarkan genre, search untuk mencari lagu, dan your library untuk mengakses semua konten pengguna. Desain ini memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengakses fitur yang mereka butuhkan. Menu Your Library yang terorganisir secara sempurna memfasilitasi akses cepat ke semua konten pengguna tanpa kebingungan atau kerumitan dalam navigasinya. Lalu yang kedua ada layout spasial dalam Spotify. Spotify memiliki desain antarmuka yang dirancang untuk menghindari kebingungan dengan elemen-elemen yang disusun sedemikian rupa sehingga pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan menemukan apa yang mereka cari. Nah, misalnya, menu utama Spotify terdiri dari 5 pilihan utama, dan setiap menu ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengeksplorasi konten musik, podcast, dan video yang tersedia di platform tersebut. Nah, dengan menggunakan tombol-tombol yang familiar dan mudah digunakan, Spotify memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi dengan cepat dan efisien, tanpa perlu menghabiskan waktu untuk mempelajari cara kerja aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya salah satu keunggulan utama Spotify adalah kemudahan navigasi dan akses ke fitur yang disediakan melalui menu terorganisir dan terkelompok. Dari sini saya ambil contoh menu Your Library yang terorganisir memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses playlist, album, artis, podcast, dan konten lainnya. Nah, desain antarmukanya sederhana dan intuitif memastikan bahwa aplikasi ini dapat diterima oleh sebagian besar pengguna, memungkinkan interaksi yang mudah, dan mencapai tujuan tanpa kerumitan. Nah, ini menunjukkan perhatian Spotify terhadap kebutuhan dan preferensi pengguna, menciptakan pengalaman yang nyaman dan memuaskan. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga yakni dimensi temporer dalam Spotify. Nah, dalam analisis desain antarmuka Spotify, salah satu aspek yang menarik perhatian adalah dimensi temporer, yaitu bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi sepanjang waktu. Nah, salah satu kelemahan yang diidentifikasi adalah penggunaan tombol back atau kembali yang tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Nah, pengguna pasti otomatis berpikir untuk kembali mereka harus menekan tombol back, tetapi tombol back akan membawa pengguna ke halaman sebelum lagu diputarkan. Jadi bukan halaman yang tadi pengguna inginkan. Nah, inilah salah satu kelemahan yang dimiliki antarmuka dari Spotify ini. Tombol tersebut bukan masuk ke sebuah halaman lain, tetapi mengubah isi halaman sekarang menjadi berbeda. Nah, pengguna tidak akan menyadari hal tersebut. Nah, untuk memperbaiki kelemahan yang diidentifikasi, penting untuk menggunakan feedback pengguna sebagai dasar dalam iterasi desain. Feedback ini dapat berasal dari survei, wawancara, atau analisis data penggunaan aplikasi. Dengan memahami masalah dan kebutuhan pengguna, desainer dapat membuat perbaikan yang lebih efektif dan relevan. Misalnya, jika tombol back sering menjadi sumber kebingungan, solusi mungkin adalah mengubah fungsi tombol tersebut atau bisa menambahkan petunjuk yang jelas tentang apa yang akan terjadi ketika tombol tersebut ditekan. Yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis aplikasi Spotify ini, dalam analisis desain antarmuka Spotify, kita melihat bagaimana Spotify berhasil menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan dengan memanfaatkan prinsip desain yang kuat. Terus Spotify memfokuskan pada simplitas dan elegansi dalam desainnya, menyederhanakan fitur dan interaksi untuk memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang. Nah, dengan memiliki menu yang terorganisir dan mudah diakses, serta memanfaatkan elemen desain yang konsisten, Spotify menciptakan antarmuka yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional. Nah, namun meskipun Spotify telah mencapai banyak keunggulan dalam desainnya, ada area yang masih memerlukan perbaikan. Nah, misalnya konsep navigasi dan penggunaan tombol back yang tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna,
menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan. Nah, dengan demikian Spotify dapat terus memperkuat posisi mereka sebagai pemain utama dalam industri streaming musik dengan menyediakan pengalaman pengguna yang optimal dan menarik. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ini kelompok Mas Bagas, coba ada nggak yang mau ditanya? Kelompok 2, Mas Bintang, Rifano, Renaldi, terus kelompok 3, Devin, Usama, Irfan. Ayo, silakan. Kelompok 1, silakan pertanyaannya. Oke, nggak ada yang mau tanya ya. Oke, silakan ditutup, Mas Rehan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Selanjutnya kelompok berapa? Untuk kelompok selanjutnya ini saya minta ganti ada yang membawakan presentasinya. Selanjutnya, oke, coba kelompok 2. Kelompok 2 Bintang, Rifano, Renaldi. Silakan. Sebentar. Izin share screen. Bukannya bertiga ya ini? Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya, Bukannya jadi bertiga ya? jadi Mas Rifano tadi ya namanya ya? Iya. Mas Rifano itu waktu pertama kali dibagiin katanya dia nggak ada mata kuliah multimedia ibu. Oh, oh iya. Gitu. Udah. Silakan dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 izin presentasikan tentang laporan analisa aplikasi multimedia yang telah kita buat.
Jadi di sini saya dan Bintang telah meriset yaitu aplikasi Duolingo. Kepada Bintang dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Renaldi. Kali ini saya akan presentasikan untuk bagian aplikasi Duolingo. Baik, selanjutnya Mas. Untuknya di teks Duolingo menggunakan teks untuk menyampaikan instruksi, petunjuk, dan umpan balik kepada pengguna. Teksnya jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Dan untuk gambarnya, aplikasi ini menggunakan gambar untuk mewakili kata-kata dan frasa. Gambar-gambarnya berwarna-warni dan menarik, dan membantu pengguna untuk memahami arti kata-kata baru. Dan untuk audionya, Duolingo menggunakan audio untuk memutar, mengucapkan kata-kata dan frasa yang benar. Audionya jernih dan mudah didengar, dan membantu pengguna untuk belajar berbicara bahasa baru dengan benar. Terakhir video, aplikasi ini menggunakan video untuk menunjukkan contoh penggunaan kata-kata dan frasa dalam konteks percakapan sehari-hari. Video-videonya singkat dan menarik dan membantu pengguna untuk belajar bagaimana menggunakan bahasa baru dalam situasi yang realistis. Baik, selanjutnya Mas. Nah, layout spasialnya Duolingo menggunakan layout spasial yang sederhana dan mudah dinavigasi. Layar utama aplikasi menampilkan daftar pelajaran yang tersedia. Tiap pelajaran dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian berfokus pada satu topik tertentu. Pengguna dapat navigasi di antara pelajaran dan bagian dengan menggunakan menu di bagian bawah layar. Aplikasi ini juga menggunakan warna dan ikon untuk membantu pengguna memahami informasi yang disajikan. Dimensi temporal. Duolingo menggunakan dimensi temporal untuk membantu pengguna belajar bahasa baru dengan cara yang efektif. Aplikasi ini menggunakan sistem pengulangan spasi untuk membantu pengguna mengingat kata-kata dan frasa baru. Pengguna juga dapat melacak kemajuan mereka dengan melihat grafik dan statistik yang disediakan oleh aplikasi. Duolingo juga menggunakan gamifikasi untuk membuat proses belajar bahasa baru lebih menyenangkan dan menarik. Pengguna dapat memperoleh poin dan rencana untuk menyelesaikan pelajaran dan tugas. Analisisnya, Duolingo adalah aplikasi Wikipedia yang dirancang dengan baik dan efektif untuk membantu pengguna belajar bahasa baru. Aplikasi ini menggunakan berbagai jenis media, termasuk teks, gambar, audio, dan video, untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Duolingo juga menggunakan layout spasial dan dimensi temporal untuk membantu pengguna belajar dengan cara yang efektif. Kesimpulannya, Duolingo adalah contoh yang baik dari aplikasi multimedia yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana multimedia dapat digunakan untuk membuat pengalaman belajar bahasa yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Oke, untuk selanjutnya ada aplikasi KineMaster. KineMaster adalah aplikasi multimedia yang berfokus pada pengeditan video. Ciri utama dalam aplikasi ini adalah klip video dan foto. Pengguna dapat mengimport klip video dan foto dari perangkat mereka atau merekamnya langsung dalam aplikasi. Selain itu,
Master juga menyediakan berbagai objek lain seperti teks, musik, efek suara, transisi, dan stiker. Objek-objek ini dapat ditambahkan ke dalam video untuk meningkatkan kualitas dan estetika video. Untuk layout spasial, KineMaster memiliki layout spasial yang fleksibel dan intuitif. Pengguna dapat mengatur tata letak video mereka dengan mudah menggunakan timeline di bagian bawah layar. Timeline memungkinkan pengguna untuk melihat semua klip video dan foto yang telah mereka import, serta urutan pemutarannya. Pengguna juga dapat menambahkan track audio dan teks di timeline. Di bagian atas layar, terdapat toolbar yang berisi berbagai alat pengeditan. Toolbar ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti trim, transisi, efek, dan audio. Pengguna dapat menggunakan alat-alat ini untuk mengedit video mereka secara presisi. Lalu untuk dimensi temporernya, KineMaster mendukung pengeditan video non-linear, yang berarti pengguna dapat mengatur urutan pemutaran klip video dan foto sesuka mereka. Pengguna juga dapat memotong, mempercepat, melambatkan, dan membalikkan klip video. Selain itu, KineMaster juga menyediakan berbagai efek transisi untuk membuat perpindahan antar klip video menjadi halus dan menarik. Master juga mendukung pengeditan audio. Pengguna dapat menambahkan musik, efek suara, dan narasi ke dalam video mereka. Pengguna juga dapat mengatur volume, panning, dan equalizer audio. Kesimpulannya, KineMaster adalah aplikasi multimedia yang powerful dan serbaguna yang dapat digunakan untuk membuat video profesional. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur dan dapat membantu pengguna untuk menghasilkan video yang berkualitas tinggi dan menarik. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya enggak? Oke, silakan ditutup, Mas Rinaldi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Satu boleh, Bu. Oke, silakan. Izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Saya Bagas Aditya Pratama dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok multimedia. Di kelompok 1, saya bersama Khalid Musdar, kemudian M. Rizik Susanto. Oke. Analisis untuk aplikasi yang pertama di sini ada Adobe Premiere Pro. Oke, untuk berdasarkan objek, Adobe Premiere Pro ini adalah perangkat lunak untuk penyuntingan video profesional yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit video dalam berbagai format dan resolusi. Objek utamanya di dalam Adobe Premiere Pro ini adalah ada file multimedia seperti video, audio, dan gambar. Oke. Untuk layout spasialnya sendiri, ini yang pertama ada interface dari Premiere Pro dirancang dengan layout spasial yang intuitif, dengan panel-panel yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna.
Untuk yang kedua, objek multimedia seperti klip video, track audio, dan efek visual ditata dalam timeline secara horizontal, yang memungkinkan pengguna untuk mengedit secara kronologis. Yang ketiga, panel lain seperti panel proyek dan panel sumber memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengimpor berbagai jenis file multimedia ke dalam proyek mereka. Berdasarkan dimensi temporer, pengguna dapat mengedit video dalam waktu nyata, melihat perubahan yang mereka buat saat mereka mengedit. Ada fitur pra-render memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau proyek mereka dengan cepat sebelum ekspornya ke format akhir. Dimensi temporer ini memungkinkan pengguna untuk mengedit video mereka dengan cepat dan efisien, tanpa perlu menunggu waktu render yang lama. Untuk aplikasi yang kedua, di sini ada Spotify. Untuk berdasarkan objek, Spotify adalah platform streaming musik yang menyediakan akses ke jutaan lagu dari berbagai genre dan artis. Objek utamanya dalam Spotify adalah file audio dalam bentuk lagu, album, atau daftar putar. Untuk berdasarkan layout spasial, yang pertama, interface Spotify dirancang dengan layout spasial yang intuitif, dengan berbagai tab seperti beranda, telusuri, pustaka, dan radio. Yang kedua, lagu-lagu ditampilkan dalam daftar putar vertikal atau dalam tata letak grid untuk album dan artis, dengan ilustrasi album dan informasi tambahan yang disertakan. Yang ketiga, yang ketiga, pengguna dapat menyesuaikan pengalaman mereka dengan mengatur daftar putar mereka sendiri dan menyesuaikan preferensi musik mereka. Untuk dimensi temporernya, pengguna dapat memutar lagu atau daftar putar secara instan, memberikan pengalaman mendengarkan musik dalam waktu nyata. Kemudian fitur pengaturan waktu seperti pengulangan dan pengacakan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman mendengarkan musik mereka sesuai keinginan mereka. Dimensi temporer dalam hal ini mengacu pada pengalaman mendengarkan musik yang dapat diakses dan disesuaikan kapan saja, tanpa keterbatasan waktu. Untuk aplikasi yang terakhir dianalisis, di sini ada Duolingo. Untuk berdasarkan objeknya, Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang interaktif dan populer. Objek utamanya adalah kata-kata, frase, dan kalimat dalam bahasa yang dipelajari oleh pengguna. Berdasarkan layout spasial, Duolingo ini interface-nya didesain dengan layout spasial yang ramah pengguna dengan modul pembelajaran yang tersusun rapi berdasarkan tingkat kesulitan dan topik pembelajaran. Yang kedua, pengguna dapat memilih kursus bahasa yang ingin mereka pelajari dan mengakses materi pembelajaran melalui pelajaran interaktif yang berbentuk permainan. Yang ketiga, visualisasi seperti gambar dan animasi digunakan untuk membantu pemahaman dan mempertahankan informasi. Untuk dimensi temporernya sendiri, pengguna dapat mempelajari bahasa kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile mereka, tanpa keterbatasan waktu. Pelajaran-pelajaran dalam Duolingo dirancang agar dapat diselesaikan dalam sesi singkat, memungkinkan pengguna untuk belajar bahasa dalam waktu luang mereka sehari-hari. Dimensi temporer dalam aplikasi ini mencakup fleksibilitas waktu dalam pembelajaran bahasa, sehingga pengguna dapat mempelajari bahasa sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok satu. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Oke, jika tidak ada silakan ditutup. Mas Bagas, terima Terima kasih kasih atas atas waktunya untuk waktunya. menyampaikan presentasi. Sekian dari kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 3. Kelompok 3. Baik Bu, izin saya sepeda Bu. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Silakan. Ya, pada kesempatan kali ini
Kelompok 3 akan menganalisis aplikasi multimedia Spotify. Saya dengan Mas Irfan Maulana, saya Samputra Dita. Lalu yang pertama mengenal Sebentar, ini sebentar. Bukannya 3 orang ya? Satu lagi gimana? Steven Nim-nya. Gimana? Bentar. Ngerjainnya bareng-bareng kan? Ya, silakan dilanjut saja dulu, Mas. Oh, baik-baik, Bu. Nanti coba saya tambahkan. Kami tambahkan. Oke, yang pertama mengenal Spotify, aplikasi streaming suatu musik ini. Spotify menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mengakses, menikmati, dan berinteraksi dengan musik. Spotify menjadi salah satu streaming menawarkan jutaan track yang dapat diakses secara instan melalui berbagai perangkat seperti mobile maupun desktop. Untuk tabelnya ya akan bahas tentang objek multimedia, layout spasial, dan dimensi temporal. Untuk objek multimedianya, dalam konteks aplikasi streaming musik seperti Spotify, objek multimedia terdiri dari berbagai elemen yang digabungkan untuk menyediakan pengalaman pengguna yang kaya dan interaktif. Objek utama Spotify yang pertama audio adalah objek utama dan paling krusial dalam Spotify. Platform ini menyediakan akses ke jutaan lagu dan podcast yang bisa diputar. Yang kedua, gambar juga memainkan peran penting dalam pengalaman pengguna di Spotify termasuk cover album, banner, dan iklan. Lalu ada teks digunakan untuk di seluruh aplikasi untuk memberikan informasi dan navigasi. Lalu ada video, beberapa konten di Spotify disertai dengan video. Lanjut, objek-objek ini dikombinasikan di Spotify untuk menciptakan pengalaman yang tidak hanya tentang mendengarkan musik, tetapi juga tentang menjelajahi, berinteraksi, dan terhubung dengan musik di berbagai dimensi. Penggunaan efektif dari objek ini membantu Spotify dalam menyediakan layanan yang dinamis dan menarik bagi jutaan penggunanya. Lanjut, layout spasial dalam Spotify dirancang untuk memudahkan navigasi dan meningkatkan pengalaman pengguna saat menjelajahi dan menikmati berbagai jenis konten musik dan podcast. Untuk aspek layout spasial Spotify, yang pertama antar muka pengguna umum dibagi menjadi beberapa bagian utama untuk memudahkan pengguna dalam navigasi. Home, Your Library, Search. Lalu navigasi dan organisasi layout spasial di Spotify dirancang untuk intuitif dengan elemen navigasi yang jelas seperti menu sidebar, tab bar, lalu elemen visual. Spotify memanfaatkan elemen visual untuk menarik perhatian pengguna dan memperkuat branding. Layout spasial yang efektif di Spotify tidak hanya tentang estetika, ia juga memfasilitasi fungsi utama aplikasi dengan memudahkan pengguna untuk menemukan, memutar, dan mengolah musik dan podcast favorit mereka dengan cara intuitif dan menyenangkan. Ini adalah kunci untuk mempertahankan pengguna dalam mengundang mereka untuk menjajah lebih banyak konten di platform. Lalu di dimensi temporal,
dalam Spotify merujuk pada pengelolaan waktu dalam hal streaming, interaksi pengguna, dan bagaimana elemen-elemen visual dan audio berkorelasi sepanjang waktu. Aspek ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kepuasan pengguna dalam konsumsi konten secara real-time dan interaktivitas. Objek utama Spotify, streaming musik dan responsivitas. Aspek yang terpenting dari dimensi temporal dalam Spotify adalah kemampuannya untuk melakukan streaming musik dengan cepat dan efisien. Lalu sinkronisasi konten, Spotify memastikan bahwa semua konten yang terkait dengan track seperti lirik dan informasi artis disinkronkan dengan playback audio. Interaktivitas dan kontrol waktu, Spotify memberikan pengguna kontrol penuh atas pengalaman mendengarkan mereka melalui berbagai fitur yang memanipulasi dimensi waktu. Lalu algoritma dan personalisasi, penggunaan data real-time dan historis untuk meningkatkan rekomendasi musik juga merupakan bagian dari pengelolaan dimensi temporal Spotify. Dimensi temporal Spotify mengintegrasikan semua aspek ini untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan menyenangkan, memastikan bahwa dimensi temporal aplikasi dioptimalkan untuk kepuasan pengguna dalam mengonsumsi musik dan konten lainnya. Penggunaan waktu yang efektif dan responsif adalah kunci untuk menjaga pengguna tetap terlibat dan puas dengan layanan streaming. Oke, terima kasih. Sekian, ada yang dipertanyakan? Ya, jika tidak ada silakan ditutup Mas Usama. Baik, terima kasih waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, desain grafis. Eh, apa yang kalian ketahui tentang desain grafis? Coba ada yang mau menjawab? Coba Mas Khalid Buster, apa yang Anda ketahui tentang desain grafis? Saya, Bu. Ya, yang ada di kepala Mas Dari Khalid kepala aja. ya. Ya, apa ya? Gambar sih, Bu. Gambar. Ya, gambar. Terus, terus apa Imajinasi. lagi? Itu aja sih, Bu. Oke, em, Mas Dimas coba yang Anda ketahui tentang desain grafis apa? Pengolahan citra gambar sih kalau saya. Terus komposisinya apa? Kayak fotografi, kalau nggak ilustrasi. Terima Kurang lebih kasih kayak gitu sih. jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya.
Nah, hari ini kita ngebahas tentang desain grafis. Poin-poin hari ini kita bahas itu ada di definisinya, kemudian kategori desain grafis, kemudian ada grafis bitmap, kemudian grafis vektor, lalu unsur dan prinsip desain grafis. Nah, definisinya itu menurut Jessica Halpen, desain grafis ini adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, kemudian foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga menjadi sesuatu yang khusus, mengejutkan atau sesuatu yang mudah diingat. Kemudian menurut Suyanto, aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Nah, desain grafis ini salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberi kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah desain. Nah, desain grafis ini biasanya digunakan untuk apa saja? Coba eh, Mas Bintang, desain grafis digunakan biasanya untuk apa aja? Dalam bisnis dan industri kebanyakan. Ada yang biasa buatan logo atau flyer gitu. Flyer, terus Satu oke. Ya, terima kasih Mas Bintang. Jadi bisa untuk banner, flyer gitu ya, atau di billboard juga. Kategori desain grafis ini ada beberapa, yaitu ada printing. Printing itu misalnya pada buku, majalah, poster, kemudian web design itu di UI webnya. Kemudian film itu ada di video klip, CD, DVD. Kemudian ada identifikasi logo, kemudian desain produk. Lalu ada grafis vektor. Grafis ini tersusun dari unsur garis dan kurva yang disebut dengan vektor. Nah, kelebihan dan kelemahannya itu tetap utuh apabila gambar diperbesar, kemudian bersifat resolution independen. Ketiga, menyimpan gambar sesuai dengan software. Lalu yang keempat, gradasi warna harus diolah sendiri. Contoh software yang digunakan untuk grafis vektor itu biasanya Adobe Illustrator sama Corel Draw yang sering digunakan ya. Terus ada juga aplikasi Sketch. Selanjutnya itu grafis bitmap, yaitu gambar yang terbentuk dari kumpulan pixel atau titik. Nah, kelebihan dan kelemahannya itu ada pecah saat diperbesar. Kemudian gradasi warnanya lebih luas dan nyata, kemudian bersifat resolution dependent, kemudian nyaman dipakai untuk gambar dan efek bayangan yang halus. Biasanya itu Adobe Photoshop, kemudian Pixlr ya, aplikasi untuk editornya. Nah, terus ada unsur desain grafis. Unsur desain grafis ini sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya, yaitu ada bidang, bentuk, tekstur, garis, ruang, dan warna. Kalau bidang ini adalah tempat di mana kita
menyusun unsur-unsur desain grafis menjadi sebuah komposisi karya grafis. Kemudian bentuk. Bentuk adalah rupa dari objek visual. Dalam desain grafis ada bentuk konkret dan bentuk abstrak. Kemudian ada bentuk bimatra atau dua dimensi dan juga bentuk trimatra atau tiga dimensi. Nah, bentuk memiliki arti tersendiri tergantung dari budaya. Selanjutnya itu ada tekstur. Tekstur ini kualitas permukaan dari suatu yang dapat dirasakan oleh indera peraba. Namun dalam hal ini, tekstur diartikan hanya sebagai kesan dari permukaan suatu benda. Selanjutnya itu ada garis. Nah, garis ini merupakan sekumpulan titik yang dideretkan memanjang. Ada garis lengkung, lurus, kemudian tidak beraturan. Kemudian ada unsur ruang. Ruang ini dengan ruang orang dapat merasakan jauh dekat, tinggi rendah, besar kecil, dan lainnya. Nah, dalam desain grafis ini, ruang merujuk pada area kosong di sekitar atau di antara elemen desain. Ini termasuk ruang positif atau yang diisi oleh elemen seperti teks, gambar, atau grafik. Kemudian ruang negatif atau ruang yang tidak diisi oleh elemen-elemen desain. Selanjutnya itu ada warna. Warna merupakan unsur yang sangat dominan dalam karya visual. Dengan warna kita dapat membedakan bentuk dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip desain. Nah, dalam ilmu desain grafis kita perlu mempelajari prinsip desain yang merupakan acuan uh, untuk kita dalam menyusun atau mengkomposisikan unsur-unsur desain menjadi komposisi yang harmonis. Nah, prinsip desain ini meliputi keseimbangan, proporsi, emfasis, kesederhanaan, dan kesatuan. Keseimbangan atau balance ini pembagian berat yang merata pada suatu bidang sehingga menghasilkan kesan seimbang. Karena kesan seimbang ini bisa didapat dengan meletakkan dan menata unsur-unsur desain pada tempat yang tepat. Nah, seimbang itu ada yang simetris atau asimetris. Nah, misalnya di dua, di sini ada 4 gambar ya. Nah, misalnya yang gambar yang pertama sebelah kiri ini, dia dititipkan pada sumbu tengah, jadi disusun ke tengah. Nah, sedangkan yang gambar sebelahnya itu ada yang di tengah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Begitu juga di gambar yang selanjutnya itu keseimbangannya ada di tengah. Kemudian yang sebelahnya itu ada asimetris ya, jadi ada yang di rata kiri, ada yang kanan gitu. Kemudian ada proporsi. Proporsi ini adalah adanya perubahan perbandingan antara panjang lebar atau tinggi sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Jadi bisa dibandingkan dua gambar ini ya. Kalau proporsinya bagus kan kita cepat
nangkep itu gambar apa gitu, dibandingkan dengan jika proporsinya ini tidak pas. Lanjut, ada empasis. Empasis ini penekanan. Jadi dalam sebuah karya grafis idealnya ada salah satu unsur grafis yang menjadi center of interest. Istilah itu yang dimaksud dengan penekanan. Jadi tekanan dalam hal ini bisa berupa warna, bentuk, maupun ukuran. Nah, misalnya di sini saya coba tanya, Mas Rizik, penekanan di gambar satu itu apa? Mas Rizik ada orangnya? Kalau kita tanya Iya, jadi center of interest dari gambar yang pertama ini apa? Yang di sebelah kiri. tidak, Gimana? kalau menurut saya gambaran Kurang jelas Mas, coba di chat. masih kurang jelas. Iya Mas, coba di chat aja. Ya, gambar anak kecil karena itu poster eh, preschool atau PAUD ya. Kemudian gambar yang kedua, coba Mas Raihan. Iya, Bu. Center of interest di gambar kedua ini yang mana? Apa, Bu? Mohon maaf, bisa diulang? Oke, dari gambar yang kedua itu center of interest-nya tuh di mana? Yang itu, Bu, gambar anak kecil itu, Bu. Di gambar anak kecilnya. Iya, Bu. Iya. Nah, di gambar anak kecilnya ya, karena itu posternya itu untuk IF Brand Open House. Lalu kita lanjut kesederhanaan. Banyak pakar desain grafis menyarankan prinsip ini dalam pekerjaan desain. Hal ini sangat logis demi kepentingan kemudahan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Nah, contohnya ini di kedua gambar ini, menurut teman-teman yang lebih sederhana yang sebelah mana? Kiri atau kanan? Diri, Bu. Kiri. Karena Lebih siapa simpel. tadi?
Lebih simpel. Terus warnanya juga tidak Tidak ramai ya. nabrak ya. Kalau ini kan warna tulisannya nabrak sama background. Dan lebih enak dilihat juga yang sebelah kiri. Terus lanjut kesatuan agar sebuah karya grafis memberikan efek yang kuat bagi audiensnya, ia harus mempunyai kesan unity atau kesatuan. Sebagaimana layaknya kita akan berbusana, mulai dari baju, celana, atau mungkin blazer. Dan sepatu yang kita pakai haruslah dipadupadankan warna maupun modelnya, apakah cocok atau tidak. Nah, dari kedua gambar ini yang unity yang mana? Yang kiri, Bu. Kenapa yang kiri? Karena yang Ini kanan masuk sama terus yang mencar-mencar ya, Bu. dijawab. Ya, yang kanan besar. Terus ada lagi yang lain coba jawab. Coba Mas Irfan, kenapa yang kiri unity yang kanan enggak? Warnanya mungkin lebih nyatu atau Ya, dari warnanya juga ya. Terus tadi juga kata Mas Usama lebih rapi juga dibandingkan yang sebelah kanan yang bentar-bentar. Oke, materi hari ini aja, tapi saya ada 4 soal esai. Nah, ini saya up di ini ya, saya upload di e-learning, nanti kerjakan di Word. Jadi habis ini Zoom-nya udah selesai, terus teman-teman silakan kerjakan, terus kumpul dalam bentuk PDF. Jadi ini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk deadline-nya itu, ini masih jam 3:08 ya. Ya bisa lah jam 4. Nanti deadline-nya jam 4 hari ini. Kan cuma 4 soal. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, sudah cukup ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.